Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kami perwakilan dari pengantar ilmu hukum kelas B akan membacakan kembali mengenai beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam bidang hukum. Jadi selamat menonton. Yang pertama yakni asas actio pauliana, di mana hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya. Yang kedua yaitu asas actio pauliana, di mana hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya. Yang ketiga yakni asas audit et alteram partem, yakni asas yang mewajibkan pada hakim untuk mendengar kedua belah pihak secara bersama-sama, termasuk dalam hal kesempatan memberikan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan. Asas ini merupakan implementasi asas persamaan. Yang keempat yakni asas apatride, yakni seseorang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kelima, asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali, yakni tidak boleh dihukum seseorang apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang perbuatan yang dia lakukan. Yang keenam, asas non recto aktif, yakni suatu undang-undang yang tidak boleh berlaku surut. Yang ketujuh yakni asas culpabilitas nulla poena sine culpa, artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Yang kedelapan yakni asas opportunitas, yakni penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Yang kesembilan, asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kesepuluh, asas indubio pro reo. Dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa. Yang kesebelas, asas individualitate. Objek hak kebendaan selalu merupakan barang yang individual default, yaitu barang yang dapat ditentukan. Artinya, seseorang hanya dapat memiliki barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. Yang ke-12, asas totalitate. Seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, maka ia mempunyai hak atas keseluruhan barang itu atau bagian-bagian yang tidak tersendiri. Yang ke-13, ada asas on splits Barrheit atau tidak dapat dipisahkan. Pemisahan dari Zakelichrechten tidak diperkenankan, tetapi pemilik dapat membebani hak miliknya dengan iura in re aliena, jadi seperti melepaskan sebagian dari wewenangnya. Yang ke-14, asas vermenging atau asas percampuran. Seseorang tidak akan untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai atau hak memungut hasil atas barang miliknya sendiri. Yang ke-15, asas publicitate. Dalam hal pembebanan tanggungan atas benda tidak bergerak atau hipotek, maka harus didaftarkan di dalam register umum. Yang ke-16, asas specialitate. Hipotek hanya dapat diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus, yaitu termasuk letaknya, luasnya, dan batas-batasnya. Asas resiprositas. Seorang anak wajib menghormati orang tuanya, serta tunduk kepada mereka, dan orang tua wajib memelihara dan membesarkan anaknya yang belum dewasa, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dalam pasal 2908 BW dan seterusnya. Asas indubio pro reo. Dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka yang diberlakukan adalah peraturan yang paling menguntungkan terdakwa. 19. Asas individualitate. Objek hak kebendaan selalu merupakan barang yang individual bepault, yaitu barang yang dapat ditentukan. Artinya, seseorang hanya dapat memiliki barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. 20. Asas pacta sunt servanda atau janji itu mengikat. Suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 21. Asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika telah tercapai kesepakatan para pihak dan sudah memenuhi syarat sahnya kontrak. 22. Asas counseling. Suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan. 23. Asas preferensi, yaitu para kreditor yang memegang hipotek, gadai, dan privilege diberi hak preferensi, yaitu didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Asas ini merupakan penyimpangan dari asas persamaan. 24. Asas droit inviolable et charge. Hak milik tidak dapat diganggu gugat.
25. Asas ius sanguinis, yaitu untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Oke teman-teman, selanjutnya yang ke-26 ada asas lusoli, di mana ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau negara di mana orang tersebut dilahirkan. Lalu yang ke-27 ada asas bipartite, artinya asas ini di mana seseorang dimungkinkan mempunyai kewarganegaraan rangkap. Lalu selanjutnya yang ke-28 ada asas mede biwain atau tugas pembantuan, di mana ini penentuan kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan tetap di tangan pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya yang ke-29 ada asas welfare state atau negara kesejahteraan, di mana ini pemerintah pusat bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Lalu yang selanjutnya yang ke-30 ada asas prior restraint atau kendali dini, di mana suatu asas yang mempunyai makna pencegahan untuk mengadakan unjuk rasa setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu yang ke-31 di sini ada asas non-lisensi, yang artinya suatu asas yang lebih terkait dengan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya di sini ada yang ke-32 ada asas naturalisasi atau pewarganegaraan, di mana ini adalah suatu asas seseorang yang telah dewasa dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui pengadilan negeri. Nah, lalu yang ke-33 ada asas nebis vexare rule, yang merupakan asas yang mengkehendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum. Oke, yang ke-34 yakni asas principle of legality atau kepastian hukum, asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat administrasi negara. 35. Asas sapientia atau kebijaksanaan, yakni pejabat administrasi negara senantiasa harus selalu bijaksana dalam melaksanakan tugasnya. 36. Asas het vermoeden van recht metic heid atau presumptio justi causa. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan belum dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. 37. Asas pemeriksaan segi recht metic heid dan larangan pemeriksaan segi dul metic heid.
yakni hakim tidak boleh atau dilarang melakukan pengujian dari segi kebijaksanaan suatu keputusan yang disengketakan meskipun hakim tidak sependapat dengan keputusan tersebut. Sebatas keputusan itu bukan merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Jadi hakim hanya berwenang memeriksa segi Rechtmäßigkeit suatu keputusan tata usaha negara karena hal itu berkaitan dengan asas legalitas di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Nah, selanjutnya yakni 38 asas pengujian ex tunc, yakni pengujian hakim peradilan administrasi hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara dikeluarkan. 39 asas independen atau kemerdekaan. Suatu negara berdiri sendiri. Nah, mereka merdeka dari negara lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya yang ke-40 di sini ada asas eksteritorial, yang dimana seorang diplomat atau duta yang ditugaskan di suatu negara harus dianggap berada di luar wilayah negara di mana dia ditempatkan di tempat tersebut. Lalu yang ke-41 ada asas sovereignty. Artinya ini di mana kedaulatan suatu negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Lalu yang ke-42 di sini ada asas reciprocity. Artinya apabila suatu negara menerima duta dari negara sahabat, maka negara itu juga harus mengirimkan dutanya. Lalu yang ke-43 di sini ada asas statuta mixta. Statuta mixta artinya dalam menghukum suatu perbuatan itu digunakan hukum negara di mana perbuatan itu dilakukan. Lalu yang ke-44 ada asas personalitas, yang dimana asas ini untuk menentukan status personal pribadi seseorang yang berlaku baginya dan adalah hukum nasionalnya atau negaranya, atau yang disebut juga dengan lex patriae. Lalu yang ke-45 ada asas teritorialitas, yang dimana ini berlaku bagi seseorang yang adalah hukum negara di mana dia berdomisili atau lex domisili. Lalu yang ke-46 di sini ada asas komunal atau sifat kebersamaan, yang dimana ini manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dengan rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Lalu yang ke-47 di sini ada asas legal, yang dimana ini setiap pungutan pajak itu harus didasarkan atas undang-undang. Dan yang ke-48 di sini ada asas ekonomis efisien, yang dimana ini pajak itu dipungut untuk membangun sarana-sarana bagi kepentingan masyarakat atau yang kurang mampu dan dengan biaya pungutan yang serendah-rendahnya. Halaman 7, nomor 49, yaitu asas non-distorsi. Pajak tidak boleh menimbulkan distorsi ekonomi, inflasi, psikological efek, dan kerusakan-kerusakan. 50. Actio in poliana. Tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang yang menyebabkan penagihan hutang dirugikan pasal 1341 KUH Perdata. 51. Advokasi, tindakan untuk mempersalahkan suatu hal, ide, topik tertentu. 52. Aique et bono, suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan baik perdalam maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijakan hakim pemeriksa perkara. Nomor 53. Adjudikasi atau adjudication, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan, pengambilan keputusan. 54. Amnesti, pernyataan umum ditertibkan melalui atau dengan undang-undang yang memuat pencabutan semua akibat pemindahan dari suatu perbuatan pidana atau delik tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana delik tertentu. Nomor 55. Audie et alteram partem, kedua belah pihak harus didengar. 56. Actor sequitur forum rei, di pengadilan tempat tinggal tergugat. 57. Actual damage atau ganti rugi aktual, kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah. Abolisi adalah penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik.
Barang bukti atau corpus delicti adalah barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan. Beban pembuktian terbalik adalah beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana. Benturan kepentingan adalah benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut. Contempt of court adalah setiap tindakan dan atau perbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan atau ucapan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya. Krisis demokrasi adalah krisis yang timbul akibat penganutan pada demokrasi formal semata-mata. Konservator Beslak adalah sita jaminan terhadap objek atau barang. Class action atau gugatan perwakilan adalah gugatan yang berupa hak sekelompok orang kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan fakta hukum dan tuntutan ganti ruginya. Selanjutnya, de auditu testimonium de auditu yang merupakan keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain. Hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selanjutnya, deposisi adalah bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan di luar pengadilan. Selanjutnya, doktrin ultra vires yang merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar kekuasaan perseroan. Droit de préférence merupakan keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak lebih mendahulu. Selanjutnya, droit de suite merupakan asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada. Selanjutnya, dami facta dotibius yang artinya tunjukkan kami faktanya, kami berikan hukumnya. Selanjutnya, droit konstitusional yang memiliki arti yaitu hukum dasar. 74. Desentralisasi. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan. 75. Dekonsentralisasi. Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau urusan pemerintah pusat yang tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan. 76. Eksekusi. Pelaksanaan putusan. 77. Exceptio non adimpendi contractus. Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. 78. Eigenreaching. Tindakan main hakim sendiri. Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. 79. Eksaminasi. Ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim. 80. Event of defaults. One pretasi, cedera janji, trigger clause, opacy bar clause. Tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul. Ya, di sini yaitu asas ke-11 yaitu asas individualitet. Nah, jadi asas individualitet ini di mana objek hak kebendaan selalu merupakan barang yang individual bipalt, yaitu barang yang dapat ditentukan. Artinya
seseorang hanya dapat memiliki barang yang berwujud yang merupakan kesatuan. 89. In termine, pemenuhan putusan secara sukarela. 90. In dubio pro reo, dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa. 91. In casu, dalam perkara ini, dalam hal ini. 92. Ilegal, kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga kegiatan jual beli, ekspor impor. Kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. 93. Judicial review, hak uji material. 94. Judicial interpretation, penafsiran secara hukum. 95. Judex ne procedat ex officio, hakim bersifat menunggu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, atau hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. 96. Kompensasi, pemulihan hak-hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula. Sebelum adanya keputusan yang disengketakan, apabila tergugat tidak mungkin dikembalikan pada jabatan semula, maka dapat ditempuh cara lain dengan membayar sejumlah uang atau bentuk kompensasi lainnya. 97. Kebenaran material atau kebenaran dan kenyataan. Pemeriksaan dalam perkara pidana tujuannya untuk mengetahui apakah faktanya atau senyata-nyatanya benar-benar telah terjadi pelanggaran atau kejahatan. 98. Lex specialis derogat legi generali. Kalau terjadi konflik atau pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku. 99. Lex superior derogat legi inferiori. Kalau terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan. 100. Lex posteriori derogat legi priori. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. 101. Lex dura sed ita scripta. Undang-undang adalah keras tapi harus ditegakkan atau ditulis. 102. Lex divina, itu kitab suci. 103. Lex eternal, hukum yang paling tinggi letaknya pada Tuhan. 104. Lex natural, hukum alam. 105. Lex aertena, hukum yang didasarkan pada rasio Tuhan. 106. Lex humana, hukum yang ditetapkan oleh manusia. 107. Lex recitae atau lexitus, status hukum benda tidak bergerak atau tetap tunduk kepada hukum di mana benda itu berada, atau statuta realita. Lex loci contractus adalah dalam perjanjian perdata internasional, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian dibuat. Lex loci solotianis adalah hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perjanjian itu dilaksanakan. Lex loci delicti komisi adalah apabila terjadi perbuatan melanggar hukum atau wan prestasi, maka yang berlaku adalah hukum negara di mana penyelewengan perdata itu terjadi. Lex fori adalah dalam hal ini terjadi penyelewengan perdata, hukum yang berlaku adalah hukum negara di mana perkara diadili. Lex loci actus adalah berlaku hukum di mana dilakukannya suatu perbuatan hukum. Lex patria adalah hukum yang berlaku bagi para pihak atau salah satu pihak dalam berperkara adalah hukum kewarganegaraannya. Lex locus delicti adalah hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu perkara adalah
Hukum di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan. Lex causae adalah hukum yang akan dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok atau pertama yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian. Lex actus adalah hukum dari negara yang mempunyai hubungan erat dengan transaksi yang dilakukan. Halo, perkenalkan nama saya Yonas Kianan dengan NIM 217162584. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa istilah hukum yang kita harus ketahui. Selanjutnya ada di nomor 117, Lex origins adalah ketentuan hukum mengenai status dan kekuasaan atas subjek hukum tetap berlaku di luar negeri. 118, Lex Certa, ketentuan dalam perundang-undangan tidak dapat diartikan lain. Yang 119, Lex Loci Celebrationis, syarat formalitas berlangsungnya perkawinan berlaku hukum dari negara di mana perkawinan dilangsungkan atau locus regit actum. 120, locus delicti adalah tempat kejadian perkara atau TKP. A. Tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkan. B. Tempat-tempat lain di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Tempat di mana pembuat melakukan sesuatu adalah tempat di mana ia seharusnya melakukan sesuatu, atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam perumusan peraturan perundang-undangan, atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat ini. 121, Maritaal Beslak atau sita maritaal adalah penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar barang yang disita tidak dijual untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksa sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membukukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Revindicatoir Beslak, sita barang bergerak, penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut, tinggal pan Beslak sampai sita gadai, sitaan yang menyangkut barang milik orang lain yang kebetulan si pailit sebagai pemegang gadai. Sekian dari saya. Oke, yang pertama ada ondramatige overheidsdaad yang memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya ada poligami, di mana dalam satu perkawinan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri. Yang ketiga ada resiprositas, yang memiliki arti timbal balik atau pembalasan. Ini biasanya berlaku dalam hal hak dan kewajiban suatu negara terhadap negara lain. Kemudian ada unus testis nullus testis, yang memiliki arti satu saksi bukan sanksi. Maksudnya, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain. Kemudian ada ubi societas ibilus, yang memiliki arti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Selanjutnya ada eit forbaarbeids voorraad, yang memiliki arti putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak yang kalah mengajukan banding ataupun kasasi. Kemudian ada putusan kontradiktoir, yang memiliki arti putusan asas bantahan, suatu putusan yang diambil setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Kemudian ada provisional eis, yang memiliki arti putusan sela, putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. Kemudian ada putusan condemnatoir, yang memiliki arti putusan yang bersifat penghukuman. Selanjutnya ada putusan deklaratoir, yang memiliki arti putusan yang menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada pihak untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. 132. Putusan kontradiktoir adalah putusan atas bantahan atau suatu putusan yang diambil setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak. 133. Provisional eis adalah putusan sela atau putusan yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir. 134. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat penghukuman. 135. Putusan deklaratoir adalah putusan yang menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada pihak untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu.
136. Putusan konstitutif adalah putusan yang melenyapkan suatu keadaan atau situasi hukum. 137. Punitive damage atau ganti rugi penghukuman adalah suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. 138. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang pertama, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang kedua, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 139. Preponderance of evidence adalah bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Bukti lainnya atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Selanjutnya pada bagian ke-140 ada pro bono, yaitu suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Selanjutnya pada bagian ke-141 ada RBG, yaitu kepanjangan dari Rates Reglement Van Buitengosten, yaitu reglemen Indonesia yang berlaku untuk luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selanjutnya pada bagian ke-142 ada restituti in integrum, yaitu pengembalian objek sengketa kepada keadaan semula. Selanjutnya pada bagian ke-143 ada rej mati daat, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya pada bagian ke-144 di sini ada requisitoir, yaitu suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan. Selanjutnya pada bagian ke-145 ada restitusi, yaitu suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wan prestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wan prestasi. Selanjutnya pada bagian ke-146 ada sol justitia, yaitu matahari keadilan atau disebut dengan kebenaran. Selanjutnya pada bagian ke-147 ada saksi a charge, yaitu saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan. Selanjutnya pada bagian ke-148 ada saksi a discharge, yaitu saksi yang meringankan atau memberikan keterangan yang meringankan. Dan selanjutnya ada bagian ke-149 ada terstone, yaitu dieksekusi negara. 154 Vrijspraak atau bebas dari segala dakwaan. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 155 Zakwar Neming atau 1345 BW. Asas di mana seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, maka ia wajib mengurusnya sampai tuntas. Sekian, terima kasih.